pada tugas kedua kita melakukan subnetting. Pada tugas kedua kita melakukan subnetting pendekatan pada VLSM, dan pada tugas 2 kita melakukan subnetting menggunakan pendekatan fixed length subnet masking dan variable length subnet masking. Yang pertama pada fixed length subnet masking kita menggunakan alamat IP ini dan membuat 3 subnet dengan jumlah host yang berbeda, yaitu 30, 50, dan 10 host. Sebelum itu, fixed length subnet masking melibatkan pembagian jaringan menjadi subnet dengan panjang subnet mask yang tetap untuk semua subnet. Ini cocok untuk skenario di mana jika kita memiliki beberapa subnet dengan jumlah host yang serupa di setiap subnet. Langkah-langkah dalam melakukan subnetting pada fixed length subnet masking. Yang pertama, kita tentukan dulu jumlah subnet yang diperlukan dan alokasi jumlah host yang diinginkan untuk setiap subnet. Yang kedua, tentukan subnet mask atau prefix yang akan digunakan untuk semua subnet. Ini biasanya berdasarkan pada jumlah host yang diperlukan. Yang ketiga, mulai dengan alamat jaringan dan terus tambahkan jumlah host yang telah dialokasikan setiap subnet hingga mencapai alamat broadcast. Lalu yang terakhir, lanjutkan proses untuk semua subnet yang diperlukan. Lalu yang kedua, kita melakukan pendekatan dengan variable length subnet masking. Sebelum itu, variable length subnet masking memungkinkan untuk menggunakan panjang subnet mask yang berbeda untuk setiap subnet, yang memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan alamat IP. Ini berguna saat kita memiliki kebutuhan yang berbeda untuk setiap subnet. Misalnya, beberapa subnet memerlukan lebih banyak host daripada yang lain. Langkah-langkah melakukan subnetting dengan variable length subnet masking. Yang pertama, tentukan dulu subnet yang diperlukan dan alokasi jumlah host yang diinginkan untuk masing-masing subnet. Yang kedua, urutkan subnet berdasarkan jumlah host yang diperlukan, mulai dari yang terbesar. Lalu yang ketiga, tentukan subnet mask atau prefix yang sesuai dengan jumlah host yang diperlukan untuk setiap subnet. Lalu mulailah dengan alamat jaringan dan alokasikan alamat yang sesuai untuk setiap subnet sesuai dengan jumlah host yang diperlukan. Lalu yang terakhir, lanjutkan proses untuk semua subnet yang diperlukan.